welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria. Terima kasih, selamat menonton. Dahulu kala, Bodhisatwa tumbuh dalam perut seorang permaisuri dari Raja Benares. Tidak lama kemudian, Bodhisatwa lahir dan membuat kedua orang tuanya bahagia. Bodhisatwa diberi nama Pangeran Brahmadatta. Pangeran tumbuh dengan baik di kerajaan. Ketika ia berusia 16 tahun, Pangeran pergi ke Takasila untuk belajar. Takasila adalah sebuah tempat untuk menguasai semua ilmu pengetahuan. Ketika Pangeran telah dewasa, ayahnya meninggal. Kemudian Pangeran naik tahta menjadi seorang raja yang memberikan keadilan kepada rakyatnya dan tidak berperilaku sewenang-wenang. Raja Brahmadatta yang memerintah dengan adil membuat para menterinya juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Hal itu membuat semua rakyat tidak pernah menuntut apapun terhadap kerajaan. Tidak lama kemudian, tidak ada kasus penuntutan di daerah sekitar kerajaan. Seharian penuh, menteri-menteri itu duduk di bangku dan pergi tanpa melihat seorang penuntut pun. Karena pengadilan menjadi kosong, Bodhisatwa kemudian berpikir, disebabkan oleh pemerintahanku yang adil, tidak seorang penuntut pun datang untuk mengajukan perkara di pengadilan. Kebisingan-kebisingan sekarang menjadi kesunyian. Pengadilan hukum menjadi kosong. Sekarang aku harus mencari tahu apakah aku mempunyai kesalahan dalam diri sendiri. Jika aku menemukannya, maka aku akan menghindarinya dan menjalani kehidupan yang baik di kehidupan berikutnya. Sejak saat itu, sang raja mencoba berulang kali untuk menemukan seseorang yang akan memberitahukannya sebuah kesalahan. Namun, sampai waktu yang lama pun sang raja tidak dapat menemukan satu orang pun, karena ia tidak pernah mendengarkan tentang keburukan selain kebaikan tentang dirinya sendiri. Lalu Bodhisatwa berpikir, mungkin mereka merasa takut kepadaku, sehingga mereka tidak mengatakan yang buruk tentang diriku dan hanya yang baik-baik saja. Lalu sang raja pergi keluar dari istana untuk bertanya kepada seluruh penduduk tentang kesalahannya. Dan hasilnya tidak ada. Semua penduduk justru memuji kepemimpinan sang raja. Hingga suatu ketika sang raja mencoba menuju sebuah pedesaan dengan menaiki kereta kuda dan menyamar sebagai penduduk biasa. Selama ia berkelana, sang raja tidak menemukan seseorang yang memberitahu tentang kesalahannya. Justru, lagi-lagi ia hanya mendapatkan pujian. Karena tidak mendapatkan jawaban tentang kesalahannya, maka Raja Brahmadatta kembali ke Benares. Dan di waktu yang bersamaan, Raja Malika dari Kosala juga melakukan hal yang sama. Raja Malika adalah seorang raja yang adil dan dia telah mencari kesalahan-kesalahannya. Tetapi di antara semua orang yang ditanyanya, tidak ada satupun yang memberitahukan kesalahannya dan tidak ada apapun yang terdengar kecuali pujian. Raja Malika juga kembali menuju Kosala. Dengan tidak sengaja, kedua raja ini bertemu di jalan tempat kereta Raja Benares terperosok di antara kedua sisinya, dan tidak ada ruang bagi satu kereta untuk mendahuluinya. Lalu kusir dari Raja Malika menegur kusir dari Raja Brahmadatta terlebih dahulu. Bawalah keretamu keluar dari jalan. Tidak kusir, keluarlah dari jalan dengan keretamu. Ketahuilah bahwa yang duduk di dalam kereta ini adalah Raja Brahmadatta yang sangat agung, raja dari kerajaan Benares. Tidak bisa begitu, kusir. Yang duduk di dalam kereta ini adalah Raja Malika dari kerajaan Kosala. Itu adalah tugasmu untuk keluar dari jalan dan memberi jalan kepada kereta raja kami. Mengapa begitu? Di sini juga adalah seorang raja. Lalu apa yang harus dilakukan? Kemudian kusir dari Raja Brahmadatta mendapatkan sebuah ide. Ia akan bertanya tentang umur dari kedua raja sehingga yang lebih muda seharusnya memberi jalan kepada yang lebih tua. Dan ia bertanya kepada kusir dari Raja Malika berapakah umur rajanya. Tetapi ia mendengar bahwa mereka berdua memiliki umur yang sama.
Lalu kusir dari Raja Brahmadatta bertanya kembali tentang sejauh mana kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan dari Raja Malika, serta semua hal yang mengenai kasta, suku, dan keluarganya. Kusir itu kemudian mengetahui bahwa mereka berdua sama-sama memiliki sebuah kerajaan dengan luas 300 yojana, dan bahwasanya mereka sama dalam kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan, serta kasta, suku, dan keluarga mereka. Kemudian sang kusir dari Raja Brahmadatta berpikir bahwa tempat itu seharusnya diberikan kepada orang yang lebih baik. Maka ia meminta kepada kusir Raja Malika untuk menjelaskan kebajikan dari tuannya. Lalu kusir Raja Kosala membalas dengan mengucapkan syair berikut. Dengan memaparkan kesalahan-kesalahan rajanya seolah-olah sebagai kebajikan-kebajikannya. Yang kasar dengan kasar, Raja Malika mengatasi yang halus dengan halus, mengatasi yang baik dengan kebaikan, dan yang buruk dengan keburukan. Berikanlah jalan, wahai kusir, demikianlah jalan raja ini. Selanjutnya, kusir Raja Benares menanyakan tentang keburukan dari Raja Malika. Namun, kusir Raja Malika meminta kusir Raja Benares untuk menjelaskan kebaikan dari Raja Brahmadatta. Kemudian, kusir dari Raja Brahmadatta mengucapkan, ia menaklukkan amarah dengan cinta kasih, mengalahkan kejahatan dengan kebajikan, mengalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan mengalahkan kebohongan dengan kejujuran. Berikanlah jalan, wahai kusir, demikianlah jalan raja ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Malika dan kusirnya turun dari kereta mereka, kemudian melepaskan kuda-kudanya dan bergerak dari tempatnya untuk memberi jalan kepada Raja Benares. Kemudian Raja Benares memberikan nasihat yang baik kepada Raja Malika dengan berkata, demikianlah yang harus Anda lakukan. Setelah itu, ia kembali ke Benares dan selalu berdana serta melakukan berbagai kebajikan yang akhirnya membuat ia terlahir kembali di alam surga. Di Kosala, Raja Malika selalu mengingat nasihat Raja Brahmadatta di dalam hati. Ia pun tahu bahwa kesalahannya adalah membalas yang buruk dengan keburukan. Raja Malika pun berbuat kebajikan dan selalu berdana sepanjang hidupnya, sampai akhirnya ia terlahir kembali di alam surga. Dalam Raja Woda Jataka dikisahkan bahwa dua raja, yaitu Raja Brahmadatta dan Raja Malika, sama-sama berkelana untuk mengetahui tentang kesalahannya masing-masing. Hal itu dilakukan karena mereka hanya memperoleh pujian dari rakyatnya. Hingga suatu hari Raja Brahmadatta dan Raja Malika bertemu di jalan. Saat itu kereta Raja Brahmadatta terperosok di lumpur. Akhirnya kedua kusir raja tersebut sama-sama menjelaskan tentang usia, wilayah kekuasaan, dan kebaikan dari raja masing-masing supaya salah satu dari mereka dapat melewati jalan itu. Pada akhirnya Raja Malika mengetahui bahwa Raja Brahmadatta memiliki cinta kasih yang lebih besar darinya. Dan akhirnya Raja Brahmadatta dapat berjalan terlebih dahulu. Kalau menurut kawan Rajana TV gimana nih? Mau jadi manusia yang penuh cinta kasih? Atau jadi manusia yang maunya menang sendiri serta membalas keburukan dengan keburukan? Yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, bye-bye!